إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات الأفاضل، سادتنا العلماء ومشايخنا الأعزاء في معزكم yang dapat kami hormati, muliakan dan mukarramun dari pengurus, para ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap dari kepolisian serta jajaran TNI Polri dibanggakan singkatnya hadirin jamaah majelis pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Ainul Yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dawami sari-sari memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah masih menganugerahkan kesehatan, keafiatan, masih terjamin kesempatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua ini bagian daripada rahmat dan barokah yang Allah turunkan kepada kita semua. Barokah merayakan memperingati Maulid Nabi besar ini bagian daripada ungkapan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dan sangat banyak runi masa dicari di sini. Tentu saja di masa paling benar ini adalah nikmat iman dan Islam. Di samping ini ada nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taat. Penting nikmat taat ini, sebab mungkin yang boleh hadir berhukum sabirau di tempat yang mulia ini, namun tak tidak nikmat taat si mendaik silaturahim dengan sanak keluarga, sahabat, saudara-saudara kita. Tidak nikmat taat kita ingin mendengarkan nasihat-nasihat agama dari para mukarramun. Kita ingin bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat taat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian ada nikmat benih manikah, yaitu nikmat iruni. Lantaran sebab masih tidak cara nikmat itu, akan tidak waktu kesempatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dini. Lantaran nikmat ini arah waktu kesempatan saat tidak di sisi Allah SWT, taubat dari segala dosa dan rukun saja, mempersiapkan bekal kita. Di antara nikmat baru ini, mulai dari nikmat iman, Islam, sehat, sempat, taat dan ilmu, ada nikmat yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang paling luar biasa besar yang tidak mungkin bisa diterima. Tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat yang paling besar. Sebab lantaran kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ampun anak seluruh. Itu sebab Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang disampaikan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, namun nanti gara-gara engkau wahai Muhammad bagi Allah, dia cipta segala usaha, dia cipta segala usaha pergitan mati. Di dalam bumi, langit, gunung, lautan, air, tanah, dan lain sebagainya. Namun di antara diciptakannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hikmah. Inilah hikmah diciptakan Rasulullah. Sebab lantaran diciptakannya beliau, ya pun mencipta seluruh perusahaan, sehingga salah seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma awal khalaqallahu ta'ala qabla syai'. Nabi bisa tercipta di sisi Allah Subhanahu wa taala saat pertama kali firman ala Nabi berjumpa.
Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu khalaqallahu ta'ala qabla syai'in nura nabiyyika. Paling juru tercipta sini tentang anak Nabi pun juga bahasa Rasulullah adalah nura nabiyyika. Cahaya Nabi pun Nur Muhammad, Nur buah. Inilah alasannya kemudian asal muasal seluruh kejadian itu berasal dari satu, yaitu Nur Muhammad. Ia seera akan diizharkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad itu dalam bentuk jisman wa ruhan. Dijelaskan di dalam kitab Ibnul Jawahir, ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Ja'far Hussein. Namun beliau terkenal, kitabnya lebih dikenal dengan nama kitab Barzanji. Nama asli kitab beliau adalah Ibnul Jawahir, Syekh Ja'far Hussein Al-Barzanji. Di situ dijelaskan, wa izharuhu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Suatu saat nanti Allah akan mengizharkan, menyatakan Nur Muhammad yang pertama kali dibuat ini nanti dalam bentuk jisman wa ruhan, dalam bentuk perangaian yang sempurna, ruh yang suci, dalam bentuk manusia yang paripurna di antara makhluk Allah yang lain. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang kemudian Allah jelaskan bahwa nanti suatu saat akan dinyatakan dalam bentuk fisik secara nyata, zahirun wa batinan, jisman wa ruhan, Nur Muhammad yang dulu pertama kali diciptakan dalam bentuk manusia yang paripurna. Maka seluruh menyambut kehadiran Nur Muhammad itu seluruh alam bergembira. Bahkan dinyatakan wa musyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulanan sundusiyah. Bumi tanah yang awalnya gersang tutupan dan kering kerontah panas, boleh tidak bisa marah panas makin ini mah ini lebih-lebih di bumi Arab, belahan bumi Arab sekarang panas satu tutupan bahkan sampai putih tanah. Tapi begitu mendengar kelahiran Rasulullah, Allah menurunkan hujan rahmat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan minan nabati hulanan sundusiyah, laksana hamparan permadana yang hijau, pilih timur sekali suatu saat dalam tanah ini, engkau dari perotang putih lalu berubah dari hijau luar biasa. Karena saking syukur menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aina al-ithimar wa aina asyajarul janiyah, bahkan tetangga boleh buah niki menumbuhkan dirinya, berkembang diri, pemotek diri, pembuah diri, bahkan pemansak diri. Wa aina asyajarul janiyah, sehingga tahun pejongkor diri ada saat bau isi manusia sadiwa, bagian dari rasa syukur menyambut kehadiran Nur Muhammad dalam bentuk jisman wa ruhan ini. Syukur atas kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh hewan-hewan yang ada di wilayah Arab bifiswahi al-sunil awamiyah, bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang fasih, selakuan saling barat ini nani jepayu tiap isharat Nur Muhammad yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nani jepayu hadir jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah janji Allah. Maka seluruh alam bergembira, bahkan kehadiran beliau ampun nanti segera tercatat di dalam risalah yang belum sampai satu agama Islam, dalam kitab-kitab umat Islam, bahkan oleh agama-agama yang lain sampun tercatat risalah ini. Sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampun ada cerita tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih berbentuk Nur Muhammad itu. Maka diceritakan lain di tempat Nabi Allah Ibrahim ada negeri Babilonia. Babilonia ini kemudian berubah nama menjadi Persia, makin dari negeri Iran. Ada suku agama tua ini, ada agama Zoroaster. Dan ini namun agama paling kuat agamanya Nabi Idris, agama Sobi masih sampai sekarang. Sobi Ahmad Dayun, perbatasan antara Iran dan Masih.
Dan ini masih beberapa pengikutnya. Nah, agama Zoroaster ini berdua ajaran. Nabinya namanya Zarathustra, ajarannya namanya Zarathus. Mereka menyembah dua Tuhan, dua nenek sembah. Satu Tuhan terang tanpa disebut Ahriman, nisbatnya kepada matahari karena simbol terang bercahaya. Sumpah Malik aran Ahura Mazda, ini Tuhan yang dinisbatkan kepada rembulan karena hadirnya 20 gelap malam. Maka dikatakan di dalam kitab mereka, namanya kitab Kuntabsum, seorang rahibnya namanya Kaspa, ini yang selalu surat-surat dengan pendeta Bukhairah di wilayah Syam. Wahai payu datang Nabi yang dijanjikan Allah. Pendeta Bukhairah atau rahib Bukhairah ini adalah satu-satunya rahib yang mengetahui tentang khataman nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Rasulullah tegandingan isi paman beliau Sayyidina Abu Thalib berdagang sampai ke wilayah Syam. Diperhatikan dari jauh, anak-anak ini, bocah yang kecil ini Rasulullah ini memiliki tanda-tanda seluruh tanda kenabian yang ada, baik dia dinaungi oleh awan saat berjalan, menunduknya pepohonan saat dilewati para anbiya wal mursalin, dan sekian tanda-tanda lain. Kaspa ini seorang rahib daripada agama Zoroaster, dia selalu sudah menyurat dengan Bukhairah, wahdi payu datang Nabi yang dijanjikan Allah. Maka di dalam kitab Kuntabsum juga dikatakan era yang datang suku manusia yang akan membebaskan manusia dari gelapnya Ahura Mazda. Mereka yang kemudian menyebutnya sebagai Astafah Ereta, disebut dalam bahasa Babilonia. Astafah Ereta ini mengambil maknanya orang yang terpuji. Bahkan dalam agama Hindu, di dalam kitab Samveda dan beberapa yang lain disebutkan nanti akan datang suku manusia yang jadi bebasan manusia lain dari angkara murka dunia. Mereka menyebutnya Himada. Nabi kenal Himada, orang yang terpuji masih. Bahkan Buddha oleh Siddhartha Gautama, ini asal Hindu sebenarnya. Lalu Siddhartha Gautama dia bertah oleh agama Hindu karena dia adalah anak dari seorang raja Hindu India. Tidak bertah karena sistem kasta sosial serta jauh. Dalam sistem kasta sosial masyarakat Hindu India paling tinggi ini ada kelas Brahmana. Gak ada ganggu agama ini, ganggu lain. Bahwa si Brahmana dia adalah kesatria, raja dua misi. Bahwa misi kesatria ia akan Waisya. Waisya ini pegawai kampung bermakin beras PNS, dan ini Waisya. Di bawahnya Waisya itu namanya Sudra. Sudra ini petani, pedagang, nelayan, tukang, guru dan lain sebagainya. Bawahnya Sudra ia aran Paria, dan kerja pegawai pekerjaannya lunas, bilang tebak balik belagu. Ini namanya kelas Paria. Bawah isi Paria dia ada kelas Kucang, dan kerja pegawai lunas dan sempat nyopet mulu. Ini kelas Kucang. Bawahnya Kucang dia ada kelas Mereka. Mereka ini dia nyopet sekali bau mandi ngurus sampai dia. Ini kelas mereka. Bawahnya mereka dia ada kelas Candala. Candala ini lamun mandi kedai penai, lamun Candala dipilih kayak ini kelas pegang rampok, dipilih kayak sengaja tanda. Ini kasta sosial dalam masyarakat Hindu India. Ditahan Siddhartha Gautama, dia keluar dari India, ampun menetap di puncak-puncak bukit, mendirikan kuil-kuil yang kemudian yang umum kami kenal dengan istilah kuil Saudi, mengajarkan mencari jati diri sampai mereka menemukan kedamaian, ketenangan. Bahkan di dalam catatan-catatan Siddhartha Gautama sampun terjelaskan nanti akan datang manusia yang akan membebaskan manusia dari seluruh kelas-kelas yang ada. Manusia seutuhnya sama kecuali siapa yang di antara mereka yang paling baik kepada Tuhannya. Dalam bahasa agama kita fi ahsani taqwi, atau siapa yang kemudian mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi catatan sehingga disebut di dalam catatan Siddhartha Gautama disebut Buddha Maitreya. Maitreya ini Nabi pada orang yang terpuji mas. Sehingga seluruh agama punya catatan tentang bagaimana lahirnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sempurna secara makhluk Allah
Subhanahu wa taala, dan di antara yang lain niki yang dijelaskan di dalam kitab Ibnu Jawahir bahasa lanjutannya, hafizallahu ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul abjad saunan bi ismihi tarakus sifat falam yusibhum alu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga kemuliaan leluhur Rasulullah tarakus sifat, denara sama sekali dari garis keturunan Rasulullah sampai melaksanakan maksiat, denara sampai melakukan perbuatan zina, tarakus sifat, menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan di antaranya luar biasa menjaganya zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Secara batin tidak ada dari seluruh garis keturunan Rasulullah secara batin mengimani Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, denara sama sekali. Bahkan secara zahir tidak pernah ada dari garis keturunan Rasulullah denara sama sekali yang sampai membungkukkan badan menyembah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Niki Allah jaga. Hafizallahu ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul abjad saudan bi ismihi tarakus sifat falam yusibhum alu. Dari siapa? Min adamin. Tertitip seorang Nur Muhammad dari Nabi Adam ila abihi wa ummihi, sampai kepada ibu dan bapaknya. Apa yang dijaga oleh Allah SWT? Saratun saranurun nubuwati fi asari qurarihimul bahiyah. Yang dijaga oleh Allah adalah saratun saranurun nubuwah, nur nubuwah, nur Muhammad SAW yang dijaga, sehingga setiap yang melewati atau yang dilewati oleh garis Nur Muhammad tidak ada yang syirik, tidak ada yang menyembah berhala. Niki dari dalil bahwa bapaknya Nabi Ibrahim di Nabi Azar, sebab Azar bukan pihak patung, dan mungkin Nur Muhammad akan melewati garis tukang membuat berhala. Maka bapak beliau adalah tahu Azar ini amat saya kebelin mati hingga ampun terjauh si amat saya, ya aku dikatakan bapaknya Ibrahim amat saya, karena tidak mungkin Nur Nubuwah, Nur Muhammad akan melewati garis orang-orang yang syirik, melewati garis orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah menjaga. Nur Nubuwah itu yang dijaga. Wa badlabahu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa banihi Abdillah. Nampak jelas sekali cahaya Nur Nubuwah ini pada wajah kening kakeknya, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Bahkan beliau diberikan gelar Qamarul Baqa, rembulannya kota Mekah, nyada peragaian beliau, menah tandur namun berjalan di malam hari, ia tandur si cahaya peragaian, saking Nur Muhammad itu nampak jelas. Bahkan saat diturunkan kepada putra beliau yaitu Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Abdullah barulah turun setelah menjaga pada Sayyidatina Aminah, cahaya itu turun ke bosan atau perutnya Sayyidatina Aminah. Itulah yang kemudian tepat malam 12 Rabiul Awal datang para malaikat dan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah SWT. Wa utiyat ummuhu fil manami wa qila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wahai Aminah, di bahasa Nabi Adam, saat ini dalam tiang dia, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, sungguh yang ada di dalam kandungan wahai Aminah sayyidul alamin, yang penghulu isi alam, lamun nandenara dia denara itu dalam Quran. Wa khairil bariyah, dan dia sebaik-baik yang Allah pernah ciptakan, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi bahkan seluruh alam. Fasammihi idza wadatihi, era lamun lahir karena saat ini dalam tiang Aminah, fasammi bi arab sifri isi bahasanya Muhammadan, Muhammad ana di annahu satuhmadu uqba, karena era yang terpuji isi seluruh alam. Maka nama Muhammad ampun jamaah sekalian, saat pasangan Muhammad itu nempel pasangan satu bicara oleh bumi, sebab denara sama sekali saat Muhammad sebelum Rasulullah orang tidak kenal apa itu nama Muhammad, denara kenal sama sekali apa makna Muhammad. Orang yang terpuji, dia ampun kalah dengan Quraisy yang ngolok Rasulullah, sebab ini nama yang disematkan oleh Allah. Berbeda yang milik Allah siapa jahat Abraham
Muhammad antal kadza, wahai orang yang terpuji, kamu pembohong. Pandai mungkin dengan terpuji yang pembohong. Ini tolong arang ini masa ini. Sehingga itu barokah kehadiran Rasulullah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamihi idza wadatihi Muhammadan bi annahu satuhmadu wa maka akan dipuji oleh seluruhnya nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqdirillahumma qabrahul karim bi 'abdin syazidin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafa minhul buduru misla ruslika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun yang potong sedikit bila mana nanti lalu dan cukup betul jam. Nah, makin hikmah kita langsung ke poin pokok. Nabi kira-kira bagi yang berusaha yang jauh dari Arab, maka dan mencontoh minut mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kenal. Jarak yang menusami sekian ribu mil jarak dari waktu, masa, keadaan, zaman, tempat dan lain sebagainya. Dari sisi zaman 1445 Hijriah, hampir 1,5 tahun jarak yang menusami dengan Rasulullah. Mungkin anak baru-baru syahadat yang berpisah secara nasab dan mungkin dengan dari bangsa Arab. Secara ilmu antropologi, Arab itu rasnya ras semit beliau. Ras semit ini ciri-ciri fisiknya bertingkang gagas putih, wow ini ras semit namanya. Lalu Eropa ras Nordik. Ras Nordik ini bertingkang gagas, ini bau. Lalu pirang kudu, beang kudu ini. Tiang umum sami ini ras Mongoloid. Ini saat tinggal lalu, desa dendek lalu sebab rasa tiga karena rasa dendek, desa putih lalu desa bidang merah lalu arah putih arah merah. Lalu si nakalan ini kadang-kadang dia merah, kulitnya sama matang kuning, padahal dia luas, kulit merah sebenarnya. Lalu hibur-hibur dikit. Sama matang kulit para diri, ampun. Ini secara antropologis sangat jauh sekali. Baru-baru yang belum sampai ini satu yang ini kita luruskan semakin ampun karena waktu yang sangat singkat. Pelajaran di sekolah maupun sampai tingkat yang tinggi masih baik dengan teori bujaran itu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang diteruskan oleh seorang Belanda adalah Stockholm ini salah suku dengan Belanda ke negara sengaja ke pertama Islam maupun belajar Quran hadis datang kembali ke Indonesia nyaman dari Syekh Abdul Ghaffar bin Al-Jilani naik. Itu yang mencetuskan teori Islam bujaran. Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Ini baik sebab teori soal ini kasta sosial dalam Hindu Buddha dan kehantu pedagang itu kelasnya Sudra yang beda kaos agama, kelasnya harus Brahman. Sehingga dalam beberapa catatan ada 2 ulama besar
Syekh Samsudin Al-Bakir Al-Farsi yang terkenal aran Syekh Subakir niki budaya bijil searan Raden Maulana Ishaq. Raden Maulana Ishaq ini berjangkap atau merari dari suku Dewi Sekardayu, salah seorang putri dari ratu atau raja kerajaan Banyuwangi adalah Prabu Menak Sembulu, garis keturunannya Prabu Menak Cinggu. Nah ini lahirlah seorang putra dari beliau namanya Raden Ainul Yakin yang bergelar Sunan Giri, anak cucu keturunan Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri ya masjid makin itu subhanallah. Nah garis keturunan beliau ini yang kemudian disebut Sunan Prapen. Sunan Prapen ini dalam catatan Bapak Nopo niki sepakat oleh selembaran menjadi wujud sampai baik suku bahwa yang membawa Islam sampai negeri Tanggungan sampai bumi Lombok khususnya adalah Sunan Prapen. Masih ada catatannya adalah Bapak Nopo. Silakan baca di museum Bangun Kayu. Nah niki catatan-catatannya. Nah kemudian yang kedua dari Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Indonesia di tahun tersebut Arab. Coba beruntung sila Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Padu masih. Nah saya tahu tanggung sungguh berjuluk sila. Nah ini arah dulu terjuluk sampai ini dari Syekh Jumadil Kubro. Ini yang memiliki putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Sebenarnya putra beliau nama aslinya Ibrahim As-Samarqandi, lalu ini jadi As-Samarqandi jadi. Kemudian lahirlah putranya Maulana Hamid Ibrahim bergelar Sunan Gresik, yang pun lahir putra dari beliau Raden Rahmat bergelar Sunan Ampel, lahir dari beliau Raden Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Monang. Kemudian memiliki murid Raden Syahid bergelar Sunan Kalijaga, murid Raden Cakrowijoyo bergelar Sunan Gesang, biji Raden Hadi Wijaya niki yang bergelar Joko Tingkir. Nah, kalau niki mau kecimol dari Dagua, Joko Tingkir mau beda waktu. Niki tampul kurang aja. Niki seorang ulama dan seorang raja besar kamu. Sebab dari beliau kemudian lahir Pangeran Benomo, dari Pangeran Benomo lahir Pangeran Sambu yang bermuncul istilah kiai pertama kali. Lahirnya Kiai Khairul, Kiai Abdul Wahab, Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Halim, sampai lahirkan beberapa ulama-ulama besar yang mungkin di Arab Saudi, di antara Syekh Mahfud At-Termas, Kiai Soleh Darat, yang belum sampai searah ini kawasan Lombok, dia telah beranjak ulama-ulama kita terdahulu. Ini ada Kiai Soleh Hambali Bengkel, ada Kiai atau Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq Karangkolo, apalagi sedikit Datuk sedikit Prai, lebih besar dan lebih banyak belajar di sana. Niki yang kemudian mengobarkan semangat pecahnya perang raya 1891, barokah dari perjuangan Islam, barokah dari gerakannya para ulama-ulama kita yang membebaskan Timur Nusantara dari segala bentuk keterjajahan itu. Niki barokah nilai Islam yang lahir cuma ampul. Kadang-kadang kempit di jenang lain pun tak ada. Cara pengislaman Timur Nusantara dengan Arab bukan persoalan lain akidah atau lain-lain, cuma kaifiatnya yang berbeda, cara tegawai kadang-kadang. Ampun, lalu dan belum sabi ini membaca Quran ini syariah, ajaran agama. Cuma lalu di Arab dibaca biasa-biasa, sudah. Lalu niki kita tidak tahu baca biasa-biasa, akhir berbaca bareng-bareng lalu nahwayat malam Jumat pada tahiyat masjid baca surat Yasin. Kembali aku baca duit kaca Arab sampai tahu ngaji. Lalu nasuh baca makin biasa-biasa, tapi orangnya baca mulai tahu ngaji. Jika barokah berkumpul di sistem yang diajarkan Rasulullah, diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, sistem talaki mulai terbara. Tujuh isi guru berjuluk ampun betul isi murid lamunah ila hadratin Nabi mutawib mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin betul selalu ada mawar Quran. Lamunah ini barokah baca bersama Arab dengan Saudi tahu sama sekali baca Quran lagu apa surat Yasin. Nah ini itu barokahnya bersama-sama. Dan belum sampai lagi anak dia tahu baca Quran lagu-lagu mahramah wajib apa kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin ansamallah tafsir arwah di akan Allah dari sampai hari Allah lagu surat
pun Ustaz, mulai kita hadratin Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul huwallahu ahad, mulai berwudu selawat. Bahkan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran hafal ayat-ayat Al-Quran. Ini barokahnya barang. Sholat kita pun sama. Mungkin yang terakhir kita bicara tentang ittiba' di sunnah Rasulullah. Sholat kita pun sama. Ilahi gaya apapun. Lalu niki Arab dengan ngebang sambil biru lalu. Allahu Akbar. Selesai. Niki, masya Allah, nada niki, turun nada. Nabi alasannya bukan tanpa alasan. Saya nggak tahu niki Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan wilayah-wilayah Arab. Niki jamaah nganti waktu beda kita belum sama. Lalu niki waktu nganti jamaah si mancing dalam medik air. Yang kadang-kadang azannya pagi minum pak selesai pak apa kawan lain jamaah dengarkan air malam-malam merpok kain Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana kecengok kiri kanan merpok wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tutup dengar coba sambil ngerti yang malam-malam bersama dan kasih jamaah. Muslimin muslimat mari berjamaah sholat pahalanya 27 derajat. Apa kulit pahala yang mau lalu dinaratai ini pahala kalau terus desa bahasa sasaran salatullah alhamdulillah Arab kajian berjamaah ternyata wal waktu masjid wala nenek doang sopir niki sopor malik lain ani kirun yang rumput sansan ya ampun begitulah keadaan kita. Desman Malik kalau kemudian kita meniru Rasulullah minimal dengan 3 cara. Satu bisurah, surah ini penampilan bahasa kalau beliau secara antropologis adalah orang Arab memiliki sekian kebudayaan bangsa Arab, di antaranya pakaian ini boleh menggunakan jubah, menggunakan surah. Ini budaya Arab dengan syariat. Kalau syariat menutup aurat, maka siapapun yang menggunakan jubah surah dengan niat ittiba di sunnah Rasulullah, niat kita meniru sunnah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki bisyura misalkan di gampang niki lalu kita berjumpa bersurah lalu harus turun isi akhlak sholat berjumpa dalam berjumpa doa bersurah untuk penyempatan dari bilik sekali bilik gambar bercampur ini kita disebut dalam ungkapan
libasul abiyah wa ahlakun jabbari. Pakaian para ulama lagu akhlak mereka. Dan ini yang tidak boleh. Lalu tak berpakaian bagus diikuti dengan akhlak yang baik, baru bernilai sunnah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah misyarah, sejarah. Maka sejarah saya baru bercerita ini cara kita mengikuti Rasulullah. Yang ketiga yang terakhir adalah misyarah, nilai-nilai. Dan ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Saya memiliki nilai ketawaduan beliau, ketawaduan ampun narasi. Siapa di antara kita yang sampai bengkak kakinya sholat mengikuti Rasulullah, sampai bak cokor, bak naik, luwih sama naik, kemudian karena sembahyang, kadang-kadang asam murah dan lain sebagainya, lalu sampai karena sholat. Maka dalam diri kami mengikuti sunnah Rasulullah yang sederhana. Tabassam fi wajhi ahika, kemosan berada di batu. Idkhulu su'u ila qalbil mu'min, bercemuk tangan batu, kebahagiaan batu. Imatatul azza al-qalib, menyingkirkan buri dari jalanan. Anisa kanan lentah kanan liwat batu. Bagi dan peluk sabi laki-laki, la yasumu ta'aman, ini mencela makanan apapun yang dihidangkan oleh istri kita. Wala yadharu khadiman, wala yadribu imra'atan, dan kamu nyemprak nyemprit, kamu sampai membuka. Ini sunnah-sunnah sederhana yang bisa kita ikuti dan mudah-mudahan ada barokah. Amin ya rabbal alamin. Ampun mangkitkan makro amma ba'du. Dan teman ngaji sebenarnya tidak ini istilah dulu sebagai pembukaan. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Alhamdulillah Allahumma karim bi akhir syazid min salat wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.